Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu Time to Snacky Mobile App. Perkenalkan, saya Virial Zahranada dengan NIM 109. Saya Laurenza Sedana Rifa dengan NIM 086. Rafael Salomo Sapiro dengan NIM 087. Saya Dia Dewi Rayasin dengan NIM 097. Saya Margareta Anjani dengan NIM akhir 108. Saya sendiri Aini Cahyaning dengan NIM akhir 115. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Kegiatan memasak dilakukan seseorang untuk menghidangkan suatu masakan. Memasak selain menjadi rutinitas yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa menjadi sebuah hobi. Antusiasme masyarakat terhadap kuliner saat ini sangat tinggi, karena makanan sekarang ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan gizi semata, tetapi telah menjadi suatu objek rekreasi yang dapat menghilangkan rasa bosan akibat pandemi COVID-19, yang mengharuskan banyak orang melakukan aktivitas di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Aneka resep masakan dan minuman sangat dibutuhkan sebagai suatu sarana yang dapat menuntun pada saat penyiapan bahan-bahan masakan dan cara pembuatannya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka diciptakan aplikasi Time to Snacky. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi tentang resep-resep snack yang enak dan juga praktis, sehingga orang-orang dapat dengan mudah membuat snack sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang lebih sehat dan murah. Di samping itu, aplikasi ini juga memberikan fasilitas berupa toko online yang menyediakan kebutuhan dari pembuatan snack sehingga pengguna tidak perlu repot-repot untuk mencari bahan-bahan di toko berbeda. Pengguna cukup memasukkan bahan apa saja yang belum dipunyai dan langsung mengordernya. Kemudian kurir akan mengantarkannya kepada pengguna. Aplikasi Time to Snacky merupakan aplikasi yang berbasis Android yang dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Mengingat di era digital seperti ini, semua kemudahan bisa kita dapatkan, tidak perlu membeli dan menyimpan buku resep yang tebal. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi dan memasangnya pada smartphone. Next. Terdapat manfaat dan tujuan dari aplikasi Time to Snacky. Manfaat dari aplikasi ini adalah bisa digunakan untuk para pemula atau anak muda zaman sekarang yang ingin belajar memasak dengan melihat resep-resep yang disediakan oleh aplikasi ini. Aplikasi Time to Snacky ini juga bermanfaat untuk para pengguna yang mungkin tidak tahu membeli bahan-bahan dari resep-resep yang disediakan. Kemudian terdapat tujuan dari aplikasi Time to Snacky. Yang pertama, aplikasi Time to Snacky memberikan sebuah informasi mengenai resep-resep snack yang enak dan juga praktis, sehingga pengguna user dapat dengan mudah untuk membuat snack secara mandiri di rumah dengan bahan-bahan yang sudah tersedia pada aplikasi ini. Tujuan yang kedua, aplikasi Time to Snacky menyediakan bahan-bahan dari resep makanan yang tersedia untuk memudahkan pengguna user mencari bahan dan memanfaatkan aplikasi ini untuk berbelanja. Aplikasi Time to Snacky ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya yang pertama, aplikasi ini menyediakan store untuk berbelanja bahan makanan yang akan dibeli. Yang kedua, menyediakan juga berbagai resep kekinian dan mudah untuk ditiru. Yang ketiga, tidak perlu mengantri saat untuk membeli bahan makanan atau membeli makanan. Yang keempat, aplikasi ini juga menyediakan video tutorial membuat resep. Yang kelima, aplikasi ini juga membantu pengguna untuk memilah resep yang banyak berhasil diterapkan. Yang keenam, mendapatkan rekomendasi resep dengan memasukkan minimal 2 barang yang telah dimasukkan ke keranjang. Yang ketujuh, user bisa memesan makanan dari mana saja dan kapan saja. Yang kedelapan, dapat berdiskusi dengan pengguna lain melalui fitur komentar yang tersedia. Yang terakhir, pengguna dapat melihat harga makanan secara transparan. Kemudian untuk ulasan aplikasi sendiri, aplikasi ini sangat membantu bagi orang yang ingin memasak namun belum mempunyai resep, atau juga yang ingin membagikan resep kepada orang lain. Kemudian tidak hanya untuk menemukan resep yang dicari, resep-resep juga dilengkapi dengan panduan membuat dari awal hingga akhir makanan siap disajikan. Panduannya juga jelas dan mudah untuk diikuti. Kemudian sangat membantu juga untuk pengguna saat tidak tahu harus memasak apa dengan bahan yang dimiliki.
Kemudian kita akan langsung ke programnya. Kita akan merun programnya. Baik, program yang pertama kali ditampilkan saat membuka aplikasi Time to Snacky mobile app ini adalah halaman login. Nah, di sini kita dapat menginputkan tulisan pada username dan password. Kita akan menginputkan tulisan pada username, misal kelompok 4. Nah, di sini dengan layout width dan height-nya itu wrap content, itu artinya menyesuaikan ukuran dari kontennya, dan juga tulisan kelompok 4 ini mempunyai margin top dan left itu 100 dan 50, juga margin bottomnya 50, dengan ukuran size dan stylenya itu dengan ukuran size-nya 35 dan text size-nya adalah bold, seperti yang tertampil pada kelompok 4 ini. Nah, kemudian kita juga akan mengisikan password. Nah, pada password ini menggunakan width dengan ukuran 335 dan height-nya web content masih menyesuaikan dari kontennya. Kemudian margin level 50 itu agar ada jarak antara username dan password. Nah, di password ini agak berbeda dari username. Di password ini ada hint-nya. Ada hint di mana hint ini berfungsi memberikan tulisan pada password yang memberikan efek bintang sehingga tidak terlihat ketika pengetikan password. Dapat kita coba pengetikan passwordnya. Permisalan aja 1, 2, 3. Nah, ini ukuran size-nya adalah 20 ya. Kemudian kita bisa langsung melakukan login. Nah, di sini ada button login. Button loginnya ini text size-nya adalah 15. Margin right dan topnya adalah 50 dengan layout graffiti-nya ada right, maka buttonnya ini ada di sebelah kanan dengan text colornya warna putih dan background-nya adalah design default color primary dark. Ini kita dapatkan dari pengkopian values color. Kemudian kita akan mengklik login. Oh iya, karena ini baru, jadi karena ini baru masuk, jadi pengguna akan mengklik register terlebih dahulu. Mari kita klik registernya. Nah, pada register dapat menginputkan nama, username, email, dan password untuk pendaftaran. Nah, di nama ini width dan height-nya itu web content, di mana menyesuaikan dari kontennya. Terus margin top dan level 50, margin bottomnya 30, dengan text size-nya 35 dan text size-nya bold. Akan kita cobakan, kita praktekkan. Kita ketikkan nama kelompok 4 misalnya. Dengan username kelompok 4 UTS. Nah, kemudian emailnya kelompok 4 @gmail.com, dimana passwordnya masih sama, ada hint-nya juga yang memberikan efek bintang. Kemudian setelah itu kita akan terdapat juga button register ketika user telah mengisikan semuanya, akan mengklik register. Register di sini dengan layout width dan height-nya wrap content, menyesuaikan juga dari kontennya. Kemudian text size-nya 15 dengan layout graffiti-nya right, masih ada di sebelah kanan. Text color-nya putih dan juga background-nya masih menggunakan default color primary dark. Maka ketika sudah kita isikan semua, kita akan mengklik login.
Nah, ketika kita mengklik register tadi, maka akan mengintent ke activity login awal. Tapi, namun dengan pop-up yang bertuliskan registrasi berhasil, maka pengguna tinggal melakukan login lagi dengan mengisikan username dan password yang sebelumnya diisikan. Dengan username kelompok 4, UTS, dan passwordnya 123. Kemudian, kita akan mengklik login, maka akan masuk ke menu dashboard. Nah, menu dashboard ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian ini ada menu dashboard, tapi sebelumnya ini merupakan bagian dari penerapan fragment yang mana merupakan subactivity. Jadi seperti ini activity main. Jadi di sini ada navigation drawer. Yang pertama itu dia akan membuat widgetnya ini toolbar, jadi bagian atas dari Time to Snack ini. Kemudian di feed sesuai dengan sistem Windows-nya. Kemudian masukkan dari widget. Ini jadi namanya itu ID, ini toolbarnya, diisi nama yang akan diinisialisasi di sini. Kemudian ada frame layout-nya. Frame layout ini untuk mengisi bagian belakang. Jadi kalau misalnya diklik seperti ini, bagian belakang ini akan tetap tampil. Itu fungsi dari frame layout. Kemudian ada ini widget dari navigation view-nya untuk menampilkan navigation. Nah, di sini itu diatur web content sama match parent, gravity start berarti dimulai dari pertama ini. Kemudian true untuk difitin sama sistem Windows-nya. Dan background-nya itu diisi dengan yang sudah ditaruh di drawable sebelumnya. Jadi ini tuh fungsinya untuk menyimpan gambar-gambar yang ada. Nah, ini diisi dengan nav_bg. Kemudian di sini ada menu. Nah, menunya ini untuk menyimpan, mengisikan ada home, ada account, ada store, dan lain-lain. Ini terdapat pada folder menu ini. Di sini terdapat home, account, store, dan keranjang, dan di sini dipisah, yaitu ada dark mode sama setting. Dan di sini ikonnya juga didapat dari drawable. Kemudian di sini juga terdapat header-nya untuk mengisi header bagian atas. Ini ada di XML nav_header_layout. Nah, di sini itu dipasang circle image view untuk dia bisa bulat seperti ini. Nah, di situ diisi sama dari account_pp. Ini gambar Hatsune Miku-nya. Dengan width dan height yang sudah disesuaikan. Dan center crop ini biar gambarnya itu pas di tengah. Nah, kemudian di bawahnya itu ada text view. Nah, text view ini untuk mengisikan nama. Jadi di sini akan ada Hatsune Miku, di sini ada namanya terpampang di sini. Dengan paddingnya itu, padding tuh jarak di atasnya. Dan text size-nya 14 SP dengan color-nya itu black. Dan web content ini sesuai dengan kontennya. Kemudian di sini bawahnya juga berisikan pekerjaan dia sebagai college chef. Ini juga sama kurang lebihnya dengan color, size, bottom, padding top yang sudah disesuaikan. Kemudian di sini ada view. View ini untuk menampilkan garis batas dengan margin topnya itu 2 dp dan dia itu disetting 1 dp, jadi tipis saja. Dan dia di tengah dan backgroundnya itu diatur gray. Nah, ini tuh bisa dimasukkan ke dalam values ini kalau misalnya tidak mau pagar, ada pagarnya ini. Jadi bisa langsung manggil dari color. Nah, itu untuk loginnya, jadi untuk activity main-nya, sehingga muncullah tampilan seperti ini. Kemudian ada dari, pertama kita ke fragment dari home sendiri, itu merupakan dashboard. Nah, untuk dashboard-nya, bisa dilihat di pertama, ini yang home. Nah, pertama ini ada scroll view. Jadi scroll view itu biar halamannya tuh bisa di scroll seperti ini. Bisa di scroll seperti ini, maka dia dipakaikan scroll view.
dengan width sama height-nya itu work content, jadi dia menyesuaikan dengan kontennya. Kemudian center horizontal ini untuk jadi elemen UI-nya itu akan ada di tengah dari lebar layout-nya. Kemudian di sini ada linear layout. Ini jadi scroll view, apa yang di scroll itu dari linear layout ini yang isi di layout ini. Yang dalam-dalamnya nanti diisi sama seperti resep dan lain-lainnya. Nah, ini disesuaikan saja. Kalau yang ini tuh untuk background-nya, jadi untuk background atasnya itu disesuaikan. Sebelumnya ini juga orientation-nya vertikal ya, jadi kalau misalnya dia ditambahin yang baru, dia akan ke bawah. Nah, kemudian ini linear layout-nya disesuaikan dengan header. Jadi ini fungsinya untuk header-nya aja sih. Jadi kalau misalnya ini nggak pakai linear layout juga bisa, cuma kayak ada batasnya gitu. Jadi lebih kurang menarik aja. Makanya kita pakai in background. Kemudian ada text view di sini juga ini untuk width-nya match parent, kita atur match parent, kemudian height-nya itu work content sesuai dengan kontennya. Kenapa match parent? Biar dia itu bisa ditampilkan di center. Jadi kita text alignment-nya bisa di center dan dia tampil di tengah. Kemudian ada margin top itu dia 20, margin bottom-nya 10. Kemudian size-nya 15 dan bold. Jadi dia bakal bercetak tebal. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada image view. Ini untuk menampilkan image, dia diambil dari drawable dashboard underscore video. Jadi ini tempat yang tadi kita buat ngambil gambar-gambarnya dengan width dan height yang sudah disesuaikan. Kemudian ada linear layout lagi yang bawah. Ini tuh horizontal karena kita mau membuat like, comment, dan report. Jadi dia karena dia harus ke samping, maka kita buat dia horizontal dengan margin top yang 4 dp. Dan gravity-nya tuh ada di tengah. Kemudian diisi dengan text view. Text view-nya tuh like, dan di sampingnya itu ditambahkan drawable start. Jadi drawable start itu artinya di pertamanya sebelum teks ini. Ini juga diambil dari drawable. Nah, ini juga sama, yang ini like, yang ini juga ini untuk komen, dan yang ini tuh untuk reportnya. Nah, kemudian bawahnya ini tuh buat resep. Jadi buat backgroundnya resep. Nah, ini juga sama, diatur di tengah, margin topnya 30 dan orientation vertikal. Jadi dia kalau ditambahin dia akan ke bawah. Kemudian ini dalamnya itu terdapat item-itemnya. Jadi ada choco lava cake, ada rabbit pie di dalam sini. Ini diatur juga sedemikian rupa, jadi serapi mungkin. Nah, di sini juga diatur nih, jadi kalau feed start itu dia mulainya dari awal. Jadi dia nggak ke tengah-tengah gitu. Nah, kemudian kalau SCR Complete ini tadi untuk mengambil nilai dari drawable. Habis itu ini text view juga, ini untuk lihat resep. Jadi nanti lihat resep ini bisa diklik, jadi nanti bakal diarahin ke activity resep dari makanan atau minumannya. Ini text color segini. Ini text color untuk warna biru. Nah, kemudian text size-nya 10. Ini di sini ada view yang tadi sebelumnya dijelaskan juga ini untuk batasnya. Dan yang lainnya juga sama, yang ini untuk rabbit, yang ini untuk matcha, yang ini untuk bulldog. Kemudian ada sakura mochi juga. Nah, ini sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan. Jadi nggak semuanya, karena kalau untuk nanti bisa ditampilkan semuanya, ini ada tampilkan resep lainnya. Kemudian di sini juga terdapat store, jadi nanti di sini bisa untuk membeli sesuatu. Jadi bahan-bahan yang sebelumnya untuk membuat resep bisa didapatkan di store. Jadi tinggal kunjungi tokonya dan order aja. Di sini juga dikasih backgroundnya itu background dari store, terus itu ada text view kunjungi toko yang nanti akan bisa diklik. Nah, gravity-nya dikasih bottom, jadi dia akan ada di bawah seperti ini. Kemudian ini untuk paling bawahnya bottom, ini nanti akan diisi temukan kami, ini untuk sosial medianya, dan ini untuk cari tahu lebih lanjut tentang kami. Nah,
Lalu ini cukup dari dashboard, maka kita langsung aja lihat ke matcha latte. Jadi lihat resepnya dari matcha latte boba. Ini akan dijelaskan oleh Rafael. Ya, oke. Jadi kalau untuk resep matcha patch ini, pertama kita untuk headernya dikasih oh enggak, kita masukin ini. Pertama untuk headernya diambil di Google, ada resep matcha header yang ukurannya 418 dp dan headnya 116 dp. Lalu pertama text view di headernya, lalu lanjut ke text view-nya, menampilkan teks matcha latte boba dengan teks size-nya 15 dp yang teks style bold. Lalu untuk text view keduanya itu ada tanggal post resepnya itu 19 November 2020 dengan text size 7 dp. Lalu kita image view untuk gambar untuk thumbnail videonya di sini kita ambil dari drawable, ada resep matcha video dengan width-nya 248 dp dan height-nya 115 dp. Di sini juga dikasih margin left 30 dp biar nggak mepet kirinya. Habis itu tips data itu juga fit start biar dia langsung nyesuaiin dari startnya. Lalu yang kedua ada image view untuk resep matcha bintangnya itu buat ngasih gambar bintang yang di samping itu yang ada red-nya itu ukurannya 118 dp dan height-nya 66 dp. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke untuk orientation-nya horizontal biar bisa di scroll secara horizontal. Lalu kita masuk ke teks, ada text view lagi untuk nampilin light yang ukuran teksnya itu 9 dp dan ngambil dari drawable ada IC baseline light untuk ngasih simbol lightnya. Setelah itu masuk ke text view yang common. Kalau untuk common sama juga text size 9 dp dikasih margin left 15 dp biar supaya tidak mepet dengan yang light tadi, dan ngambil icon baseline common untuk simbol komennya. Dan yang terakhir ada text view report untuk dengan teks size 9 dp yang mengambil simbol icon baseline report untuk simbol report ya. Lalu lanjut ke orientation, lalu lanjut ke background-nya. Di sini kita ngambil dari drawable, ada resep background dengan orientation-nya vertical. Oke, sekarang masuk ke image view. Di sini kita ngambil gambarnya, ada resep matcha bahan dari drawable dengan ukuran width-nya 342 dp dan height-nya 108 dp. Kasih margin top 25 dp agar tidak terlalu mepet juga. Lalu ada text view untuk resepnya, jadi cara membuat dan sebagainya itu ada dikasih margin top 20 dp, margin left 20 dp, margin right 20 dp. Lalu untuk width match parent mengikuti layarnya dan untuk height-nya wrap konten mengikuti konten. Lalu sisanya teks juga dikasih margin left 20 dp dan margin right 20 dp. Oke, lalu yang terakhir untuk footernya ada ngambil background dari dashboard button dari drawable sesuai yang dijelaskan teman saya tadi. Oke, back. Kemudian kita akan menampilkan resep yang lebih banyak lagi. Ya, selanjutnya ada resep extend. Ya, di sini menggunakan background awal berwarna biru. Ya, selanjutnya terdapat scroll view, itu agar bisa di-scroll ke bawah melihat menu-menu lainnya. Dengan layout seri center horizontal.
yaitu agar posisinya terdapat di tengah-tengah. Selanjutnya masuk ke linear layout. Pada linear layout terdapat layout width dan layout height, yaitu wrap content, yaitu untuk menyesuaikan dengan kontennya dengan orientation vertikal atau ke bawah. Selanjutnya ada linear layout dengan layout width 418 dp dan layout height sebesar 116 dp dan menggunakan background drawable receipt header. Selanjutnya ke linear layout lagi. Menggunakan layout width dan layout height menggunakan wrap content. Selanjutnya layout gravity center itu agar bisa ditaruh di tengah. Posisinya terdapat di tengah. Selanjutnya menggunakan orientation horizontal atau ke samping. Dan menggunakan layout margin top sebesar 20 dp. Lalu terdapat dua button, yaitu button drinks dan snack. Ya, selanjutnya masuk ke linear layout untuk menu. Di sini menggunakan layout width sebesar 400 dp dan layout height sebesar 1045 dp. Dengan layout gravity center dan layout margin top sebesar 20 dp. Sini menggunakan background yang diambil dari drawable. Menggunakan orientation vertikal agar tersusun secara ke bawah. Di sini terdapat edit text untuk bagian search agar ketika kita menulis kata kunci ya bisa terdapat tulisannya terlihat. Ya, selanjutnya ke linear layout dengan layout width dan height menggunakan wrap content untuk menyesuaikan kontennya. Selanjutnya layout gravity center. Gravity-nya juga center menggunakan orientation horizontal. Itu agar bisa tersusun secara ke samping antara menu 1 dan menu 2. Selanjutnya masuk ke linear layout pada bagian menu, pada satu menu itu. Dengan layout width match parent dan layout height match parent juga. Menggunakan layout margin left sebesar 0 dp dan margin top sebesar 10 dp yang dengan orientation secara vertikal. Selanjutnya ada image view untuk menampilkan gambar dari menu tersebut. Dengan layout width dan height-nya match parent. Terdapat clickable through, itu agar bisa diklik dan menggunakan source dari drawable Chocolava. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan nama dari menu tersebut. Dengan layout width sebesar 139 dp, layout height sebesar 20 dp, margin left sebesar 10 dp, margin top 6 dp. Di sini clickable-nya true juga. Dan menuliskan nama dari resep tersebut yaitu Chocolava Cake. Dengan text align center agar posisinya berada di tengah dan text color berwarna hitam dengan text style bold. Selanjutnya ada image view untuk menampilkan rating dari resep tersebut. Selanjutnya ada resep kedua yaitu mushroom sandwich. Image view untuk menampilkan gambar dari resep tersebut. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan nama dari resepnya yaitu mushroom sandwich. Ya, dengan sisanya sama seperti text color dan stylenya. Selanjutnya ada image view-nya untuk menampilkan ratingnya. Untuk menu seterusnya itu menggunakan style yang sama. Ya, selanjutnya ke bagian footer.
itu menggunakan layout width sebesar 411 dp dan layout height sebesar 100 dp. Menggunakan layout gravity center agar berada di tengah. Di sini menggunakan background drawable footer agar bisa ditimpa dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian kita akan masuk ke About Us yang berada paling bawah. Selanjutnya yaitu halaman About Us. Pada halaman About Us, layout Android-nya memiliki lebar dan panjang dengan menggunakan atribut match and parents. Kemudian dengan menggunakan background yang atributnya terdapat pada colors, yaitu colors BG main. Kemudian di dalam layout About Us terdapat scroll view yang digunakan agar pengguna user dapat melakukan scroll ke bawah. Pada scroll view, layout Android-nya memiliki lebar dan panjang yang menggunakan atribut wrap parents yang fungsinya agar lebar dan tinggi dapat mengikuti objek yang ada. Kemudian terdapat layout center horizontal true. Jika kita men-set menjadi true, maka objek akan berada di tengah. Kemudian di dalam scroll view terdapat linear layout. Nah, pada linear layout ini lebar dan panjangnya menggunakan atribut wrap parent juga yang gunanya untuk mengikuti objek. Kemudian orientation-nya vertikal, yang artinya nanti bentuk layout-nya akan vertikal ke bawah. Kemudian di dalam linear layout kita membuat linear layout lagi untuk header-nya. Nah, pada linear layout ini lebarnya dia tuh match parent mengikuti layarnya, screen-nya. Sedangkan tingginya itu berukuran 90 dp. Dan background-nya itu terdapat pada drawable. Nah, nama background-nya itu About Us header. Kemudian setelah itu kita masuk ke linear layout untuk membuat isi dari halaman About Us. Nah, pada linear layout untuk isi halaman About Us ini, dia tuh lebarnya berukuran 300 dp, tingginya 600 dp. Dan dia itu layoutnya gravity center, yang artinya untuk menempatkan posisi di tengah-tengah. Kemudian terdapat layout margin top 20 dp, yang artinya terdapat jarak ke atas dengan ukuran 20 dp. Dan pada layout ini, linear layout ini terdapat background. Nah, background-nya ini dapat dari kita simpan di drawable dengan nama About Us background. Orientation-nya juga vertikal, yang artinya ke bawah nanti. Kemudian di dalam linear layout isi ini kita bakal bikin linear layout untuk logo dan sosial media dari aplikasi kita. Nah, pada linear layout ini kita menggunakan panjang dan lebar dengan atribut wrap parent sama kayak yang tadi, yang berfungsi untuk mengikuti objek dari itu. Kemudian orientation-nya horizontal, sehingga nanti bentuk layout antara logo dan sosial medianya akan ke samping bentuknya. Ya, kemudian di dalam linear layout logo dan sosial media ini, kita ada linear layout untuk logonya dan nama aplikasi kita. Nah, di sini lebarnya 150 dp, tingginya 180 dp, dan orientation-nya vertikal ke bawah. Jadi nanti gambar logo dan tulisan berdirinya itu bisa ke bawah vertikal. Kemudian di dalam linear layout-nya itu kita kasih image logo ya. Image logonya itu lebar sama tingginya sama-sama 100 dp.
Terus layout gravity-nya center biar di tengah-tengah linear layout yang kita buat tadi itu, yang lebarnya 150 sama tingginya 180. Kemudian kita kasih spasi di atasnya. Margin top dengan ukuran 30 dp. Nah, kemudian kita mengambil gambarnya ini dari drawable yang sudah kita simpan dengan nama About Us logo. Kemudian kita masuk ke teksnya itu yang di bawah gambar logonya itu. Nah, teksnya ini tuh tinggi sama lebarnya itu menggunakan atribut reference yang mengikuti objek teks yang kita bikin dengan layout gravity-nya center, jadi dia akan di tengah-tengah dengan tulisan times to snacky dengan warnanya hitam, colors hitam, dengan text size-nya 17 dp dan tekstilnya bold, tebal. Kemudian di bawahnya tulisan time to snacky kita juga bikin text view juga. Ukurannya sama, mengikuti objek menggunakan atribut reference. Gravity layoutnya juga center sama. Teksnya berdiri sejak tahun 2021 dengan warna hitam dan size teksnya 10 dp. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai di linear layout untuk logo dan tulisan judul aplikasi kita, sebelahnya itu kita juga bikin linear layout untuk sosial media. Nah, dengan ukurannya itu lebarnya 150 dan tingginya 180. Kemudian juga layout gravity-nya center supaya tulisannya itu di tengah-tengah. Dan kita kita ngasih ini jarak ke kiri layout margin left dengan ukuran 15 dp agar tidak terlalu menempel dengan layout yang logo. Kemudian orientation-nya vertikal ke bawah supaya nanti judul sosial media dan gambar sosial medianya dapat vertikal ke bawah, nggak ke samping. Kemudian kita masuk ke text view tulisan sosial media. Ukurannya itu mengikuti objek yang akan kita buat, yaitu web content. Nah, di situ kita terdapat margin left dengan ukuran 15 sama seperti agar tidak nempel dengan layout sebelahnya, dengan margin top 30 agar terdapat spasi juga di atasnya, dan margin bottom 5 dp agar nanti judul sosial media tidak nempel juga dengan bagian bawahnya. Nah, teksnya itu kita tadi sosial media ya dengan warnanya hitam dengan ukuran 15 dp dengan tekstilnya bold. Kemudian setelah kita membuat text view untuk sosial media, kita memasukkan image untuk dari masing-masing sosial media yang ada itu Facebook, Instagram, Twitter, sama nomor teleponnya. Dengan tingginya itu dia 92 dp, lebarnya 103, dan ada jaraknya juga ke atas supaya nggak nempel sama judulnya 10 dp. Nah, kemudian akan kita ambil gambarnya itu dari drawable yang sudah kita simpan dengan nama About Us Social Media. Setelah sudah selesai linear layout yang bagian situ, kita akan kembali lagi tadi ke linear layout yang isi halaman About Us kan. Nah, pada itu terdapat text view. Text view-nya itu text view tujuan dengan lebar dan tinggi web content menyesuaikan dengan objeknya, dengan teksnya, dengan padding left yaitu jarak ke kiri 15 dp dan layout margin top jarak 15 ke atas dengan warna black dengan size 20 dan stylenya bold. Kemudian di bawah judul tujuannya itu kita terdapat text view lagi untuk membuat isi dari tujuannya itu dengan ukuran layout lebar tingginya sama, mengikuti dengan objek yang akan kita buat text view-nya itu. Padding left-nya juga sama 15 agar rata juga ya dengan yang atasnya itu, dan padding top-nya 5 agar nggak nempel sama judul tujuannya itu. Kemudian kita akan terdapat teksnya ini, Android text merupakan isinya itu dengan warna hitam dan size-nya 15. Kemudian di bawahnya juga terdapat
teks buat judul juga untuk judul manfaat dengan panjang dan lebarnya juga sama, terdapat padding left-nya juga 15 agar menyesuaikan juga yang atasnya, terus juga tidak nempel ke samping kiri. Kemudian atasnya juga kita tambahin 15 supaya tidak nempel dengan teks manfaat, warnanya hitam, size-nya 20 dan stylenya bold. Kemudian terdapat teks view untuk isi dari manfaatnya ini. Sama ya, tinggi sama lebarnya menyesuaikan dari objeknya teksnya ini dengan padding left ke kiri 15 dan ke atas 5. Terdapat isi dari manfaatnya dengan warna hitam dan size 15. Kemudian terdapat linear layout untuk bottomnya, footer, di mana terdapat jarak margin topnya ya ke atas 20 dp agar nggak terlalu nempel. Terus juga lebarnya itu 450 dp dan tingginya 100. Nah, backgroundnya ini kita ambil dari drawable yang sudah kita simpan dengan nama about us button. Back. Kemudian itu dari fragment home. Sekarang kita ke fragment account. Untuk fragment account ini mungkin bisa ditampilkan di sini aja ya. Nah, ini juga sama, terdapat scroll view. Ini pertamanya tuh color beginning, jadi sesuai dengan color main kita, primary kita. Terus habis itu di sini ada scroll view untuk biar bisa di scroll. Nah, kemudian di sini menyesuaikan ini match parent, ini work content. Lalu ini ada linear layout, ini yang bisa di scrollnya itu bagian sini. Kemudian ini juga disesuaikan width-nya itu match parent sesuai dengan parent-nya dan height-nya itu work content sesuai dengan panjang dari kontennya itu sendiri. Kemudian orientation-nya vertikal, jadi kalau dia setiap penambahan item dia akan ke bawah. Kemudian ada linear layout yang di atas ini fungsinya sebagai hiasan sih, maksudnya ini untuk background, jadi background-nya bisa berbentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat image view. Jadi di sini untuk profile, foto profilnya. Di sini memasukkan gambar dari account PP yang dia dapat dari drawable. Dan di sini juga width height itu menyesuaikan, jadi sepasnya kita aja sih seberapa. Kalau di sini kebetulan 164 dp sama 204. Dan gravity-nya center, jadi ada di tengah-tengah. Margin top-nya 80, jadi dia nggak ke atas banget, tapi di sini. Nah, kemudian di sini ada text view-nya untuk nampilin username atau namanya, nama sih ini full name. Nah, kemudian di sini dengan width sama height-nya itu menyesuaikan dengan kontennya. Text size-nya 30 dengan dia juga di bold, dia tebal, terus habis itu gravity-nya center berarti dia ada di tengah-tengah. Yang bawahnya itu menunjukkan profesi dia, karirnya. Nah, itu untuk bagian atas. Sekarang bagian yang di bawah ini dibuat horizontal, jadi dia ke samping kalau misalnya nambahin item. Nah, dia gravity-nya juga center biar ada di tengah. Kemudian ini untuk ngambilin background dari view-nya. Ini di setting vertikal, jadi dia nanti bisa ke bawah. Nah, ini width height itu disesuaikan. Lalu margin left sama right itu 10, masing-masing 10. Jadi biar dia berjarak antara kiri kanan sama kiri kanan. Nah, kemudian di sini ada image view. Ini fungsinya itu nanti, ini kan sebagai tombol edit di sini. Ini tuh bisa nanti niatnya bakalan bisa diklik jadi ke setting. Kemudian di sini ada layout width height menyesuaikan sebesar 18. Gravity-nya di right berarti ada di kanan. Kemudian margin top-nya 10, margin right-nya itu ada 10 dp. Dan ini diambil dari icon-nya itu diambil dari drawable. Kemudian di sini juga ada text view, di sini berisi bio dengan wrap content juga width sama height-nya, margin left-nya 20, sebelah sininya dia 20 jaraknya. Kemudian color-nya hitam, text size-nya 17 dan di bold.
Kemudian di bawahnya juga untuk mengisi sama seperti yang di atas, raw content, margin left 20, margin topnya 15, full name, diisi full name, habis itu ada colornya hitam, text size-nya 12, text style-nya bold. Ini buat bold dan yang bawahnya itu namanya juga work content, margin left-nya sama 20, jadi biar rata aja sama atasnya, terus text size-nya 12. Jadi kalau yang atasnya itu full name-nya kayak itu dibuat bold, nah namanya itu baru dibuat nggak bold, jadi bisa bedain aja. Lalu di sini juga mengikuti sama, nah di sini untuk birthday-nya ada 31 Agustus, yang ini karirnya Chef, terus address-nya juga Bekasi. Nah, ini untuk sebelah kiri, kalau untuk sebelah kanannya untuk account juga kurang lebihnya sama aja, nggak ada bedanya sih, paling cuma penulisan aja. Ini dengan account, ini juga edit. Ini image ini untuk ngedit bagian account, jadi langsung ke setting. Nah, kemudian di sini juga ada tulisan account, dan di bawahnya juga ada username, lalu ada email, Facebook, sama Instagram dari pemiliknya. Nah, kemudian paling bagian bawah ini, di sini kita buat suatu menu. Jadi pertamanya itu dibuat biru. Jadi ya buat misalnya aja sih ya biar lebih bagus. Itu diisi dengan back. Ini account back. Ya ini back button. Jadi ini di bagian belakangnya warna biru. Habis itu ini menyesuaikan saja. Lalu text view-nya ini resep, ini untuk resep dibuat bold, jadi untuk nandain ini resep. Jadi kalau untuk resep itu ada button favorit yang bisa diklik, favorit sama download. Kalau store itu keranjang sama transaksi. Nah ini kalau yang untuk favorit dia diaturnya match parent, habis itu dia wrap content, menyesuaikan dengan kontennya. Kemudian ini margin left-nya 20, margin top-nya 25, terus dia drawable start ini untuk ngambil icon di depannya. Nah, ikonnya itu diambil dari drawable, ini teksnya itu favorit, text size-nya itu 15. Ini view-nya itu seperti sebelumnya dijelaskan untuk batasnya. Ini download juga kurang lebih sama, ini untuk biar nanti pasti klik bakalan ke download. Kemudian di sini juga sama ada batas, ini store, ini text view store, dan di sini ada keranjangnya sama transaksi yang kurang lebih sama aja kayak yang di atas. Hanya di copy aja. Nah, ini untuk linear layout bagian menu yang button-button ini. Kemudian paling bawah sendiri di sini ada media sosial. Media sosial, jadi paling bawah ini ada dashboard dari Batam, berisi media-media sosial yang dari Time to Snacky, dengan layout width sama height-nya menyesuaikan, margin top-nya 20, jarak dari antara menu yang tadi sama ini, jadi lebih berjarak, lebih rapi aja sih. Terus habis itu di sini ditulis about us, ini nanti bisa diklik dan masuk ke about us yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ini juga menyesuaikan dengan gravity bottom, berarti dia ada di bawah, terus margin right 40, margin bottomnya 5. Gravity-nya ada di sebelah kanan, gitu, dan di bold. Dan ini text color-nya itu putih, jadi sebenarnya ini bisa diisi bintang dengan kodenya, atau bisa juga ke scalar, jadi kita bisa masukin aja kalau misalnya mau lebih mudah. Ini mungkin cukup untuk bagian dari account sendiri. Ini tampilannya kalau di Android-nya. Kemudian ini untuk account. Sekarang kita akan menampilkan fragmen yang lain, yaitu store. Ya, sekarang kita akan menampilkan layout untuk yang store ya. Yang pertama itu pada layoutnya ini memiliki lebar dan panjang yang menggunakan atribut match parent yang seperti tadi untuk mengikuti layarnya atau screen-nya, dengan background-nya yang sudah disimpan di colors dengan nama colors BG main. Kemudian di dalam layout terdapat scroll view yang digunakan agar user dapat melakukan scroll ke bawah. Nah, di dalam scroll view ini
kita menggunakan lebar dan panjangnya dengan wrap konten ya, yang dimana berfungsi untuk mengikuti objek yang ada di dalam layout ini dengan center horizontal true, di mana kita mengeset true, maka dia akan berada di relatif tengah. Kemudian di dalam scroll view terdapat layout linear layout, yang dimana lebar dan panjangnya menggunakan atribut web content yang mengikuti objek. Nah, dia tuh orientationnya vertikal ke bawah, dan di dalam linear isi dari store-nya ini kita bikin linear layout untuk membuat header-nya. Dan pada header-nya ini lebarnya berukuran 418, tingginya berukuran 116, dengan background-nya yang sudah disimpan pada drawable dengan nama store header. Kemudian setelah linear layout untuk header-nya, kita membuat linear layout untuk isi dari halaman store-nya ini dengan lebar 370 dp, tinggi 590 dp, dan orientationnya vertikal ke bawah. Dengan background-nya kita ambil dari drawable yang sudah disimpan di drawable dengan nama store bg dengan layout gravity-nya center, jadi dia akan di tengah-tengah, dan terdapat margin top-nya 30 dp agar terdapat jarak ke atas dengan ukuran 30 dp. Nah, di dalam linear isi halaman store ini kita bakal bikin ya untuk linear layout bubuk macam, milk foam, dan bubble. Nah, linear layout ini dia tuh orientation-nya bakal horizontal ke samping, supaya nanti bubuk maca, milk foam-nya sama bubble-nya itu dia bakal ke samping. Dan linear layout-nya itu berukuran 40, margin top-nya berukuran 40, jadi ada jarak ke atas 40 dp dengan ukuran lebar dan tingginya menyesuaikan. Kemudian di dalam linear layout untuk bubuk maca, milk foam, dan bubble, kita terdapat linear layout lagi ya untuk yang ini, bubuk macanya. Nah, dia ini ukuran tinggi dan lebarnya bakal mengikuti objek web content ya, dengan orientation-nya vertikal ke bawah. Nah, di dalam linear layout untuk bubuk maca nih, kita ada image view, di mana image view-nya memiliki ID dari page view-nya dengan lebar 50 dp dengan tinggi 66 dp, dan terdapat jarak margin top ke atas 25 dp. Nah, gambar image-nya ini kita ambil dari drawable dengan nama store maca. Kemudian pada linear layout bubuk maca ini, di bawah image-nya ini terdapat edit text ya, dengan ukuran lebar dan tingginya menyesuaikan, dan layout gravity-nya center agar di tengah. Dan kemudian ini terdapat hint-nya. Hint-nya ini dia di sini tuh menunjukkan 0. Nah, artinya ini barang baru 0, barang yang dipilih. Namun pengguna user dapat mengedit hint tersebut. Kita coba ya memasukkan angka 6. Nah, maka bisa teredit lah ini dengan teks berukuran 8 dp. Nah, selanjutnya setelah linear layout untuk bubuk maca selesai, kita bakal masuk ke linear layout untuk milk foam-nya itu yang ada di sebelahnya itu. Nah, linear layout untuk milk foam ini, dia ini tuh mengikuti juga lebar tingginya, dan terdapat margin left jarak ke samping dengan ukuran 70 dp agar nggak mentok sama yang bubuk maca sebelah kiri. Kemudian orientationnya vertikal supaya ke bawah untuk image dan editnya. Nah, image-nya ini sama juga ya, ukurannya juga sama seperti yang bubuk maca, dan terdapat margin top-nya juga sama. Image-nya diambil dari drawable dengan nama store milk foam. Edit text-nya tadi juga sama seperti yang bubuk maca tadi. Ukurannya mengikuti di tengah, dan juga hint-nya ini bisa kita edit. Ukuran hint-nya, teksnya juga 8 dp. Dan kemudian kita masuk ke linear layout ya untuk yang bubble-nya juga sama ke samping. Nah, setelah yang linear layout ke samping selesai, kita bakal
bikin linear layout yang kedua. Nih, bagian kedua dia juga horizontal supaya ke samping juga seperti yang di atasnya ya. Isinya pun sama, terdapat image, cincau, dan bisa mengedit mau mengambil berapa cincaunya. Dan sama juga seperti yang di atas. Nah, bawahnya itu terdapat jelly sama sampai ke bawah ya. Akan linear layoutnya akan horizontal dan akan vertikal ke bawah mengikuti yang atasnya. Nah, di paling bawah ini kita akan membuat linear layout dengan lebarnya 418 dan tingginya 116. Dengan jarak ke atasnya 20 dp dan orientationnya vertikal. Backgroundnya ini kita ambil dari drawable dengan nama store bottom. Nah, di dalam linear layout ini terdapat text view. Nah, text view-nya itu dengan teks total item. Ukurannya itu mengikuti dengan jarak ke atas terdapat 20 dp supaya tidak dempet-dempet banget. Nah, text size-nya itu 20 dan gravity-nya center supaya di tengah. Kemudian setelah text view pada linear layout bawah ini terdapat button. Nah, buttonnya ini terdapat ID dan juga untuk lebarnya 187 dp dengan tingginya mengikuti objeknya dengan layout gravity center dan terdapat jarak ke atas dan ke bawah 15 dan 20. Dengan backgroundnya itu kita ambil dari color yang udah disimpan dengan nama design default color primary dark dengan teks masuk keranjang. Teksnya ini warnanya putih. Nah, jadi ini buttonnya ntar bisa keklik, kita bakal masuk ke keranjang. Back. Nah, setelah itu akan kita ke fragmen dari keranjang. Selanjutnya adalah fragmen dari keranjang dari aplikasi Time2Snacky. Pertama-tama kita akan mengidentifikasikan dengan scroll view agar layoutnya dapat di scroll dengan layout width dan height-nya match parent dan warp content. Selanjutnya kita membuat linear layout vertikal untuk pada tampilan ini. Ya, yang pertama kita akan membuat keranjang header yang diambil dari drawable. Dengan nama keranjang underscore header. Lalu selanjutnya terdapat image view dengan ID keranjang 1 dengan layout width dan layout height-nya 160 dp dan 48 dp. Gravity-nya kita buat center agar image view ini terdapat di tengah. Kita mengambilnya dari drawable dengan nama keranjang underscore 1. Lalu selanjutnya terdapat linear layout lagi untuk membuat tampilan secara ke bawah. Dengan layout width dan height-nya 370 dp dan 130 dp dengan gravity center. Orientation-nya di sini vertikal dan mengambil gambar dari drawable dengan nama keranjang underscore bg. Di dalam linear layout ini terdapat gambar image view dengan kita menggunakan width-nya match parent dengan tinggi 79 dp dan margin top-nya 10 dp agar diberi jarak atasnya supaya tidak terlalu mepet dengan atasnya. Kita mengambil ini merupakan gambar yang kita ambil dari drawable juga. Selanjutnya yaitu ada checkbox. Jadi checkbox ini berfungsi ketika kita ingin memilih item tersebut. Nanti di checkbox ini akan terconteng merah atau terlihat checklist di dalam text box ini. Misal kita memilih item milk foam, bubble, atau cincau, atau tiga-tiganya bisa di sini akan berfungsi teks merah.
membuat contreng merah. Di sini kita gunakan checkbox dengan layout width dan height-nya match parent dan web content, yaitu menyesuaikan dengan kontennya. Lalu margin left-nya itu 20 dp. Ini margin left ini berfungsi untuk memberi jarak di sebelah kanan agar tidak terlalu mepet, agar dia agak masuk ke dalam. Lalu teksnya ini kita kasih milk form, yaitu untuk tanda. Kalau ini tuh namanya checkbox milk form. Layout selesai untuk tampilan pertama. Lalu kita akan membuat linear layout kedua, ketiga, dan seterusnya yang hampir sama codingannya, hanya diganti kontennya saja di dalamnya. Dari bubble, cincau, puding, dan rainbow jelly, semua hampir sama, hanya kita ganti layout height dan width-nya juga sama, gravity juga sama, yang diganti gambarnya dan teks dari bahan yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya itu kita membuat linear layout untuk melihat total belanja yang akan kita belanjakan. Di sini kita membuat margin top-nya 20 dp, lalu layout width dan gravity-nya, layout width-nya 370 dp dan gravity-nya center agar dia berada di tengah, dengan height-nya 51 dp. Dan background ini kita ambil dari drawable dengan nama keranjang awet. Lalu di dalam linear layout ini kita akan menambahkan text view, yaitu bacaan subtotal. Nah, di subtotal ini gravity-nya center, tetapi kita beri margin left 220 dp, jadi dia agak menjuru ke sebelah sebelah kanan. Karena kita kasih margin left-nya 220 dp, makanya dia letaknya ada di sebelah kanan. Dengan height-nya 51 dp. Linear layout selesai, lalu kita akan kita membuat tombol button, tombol check out. Ini berfungsi untuk men-check out ketika kita ingin membelanjakan apa yang kita pilih pada fragmen keranjang ini. Ketika kita mencet tombol check out ini, kita akan menuju ke rincian belanja. Namun ini belum dibuat, jadi kita hanya sampai tombol checkout, nanti dia akan tampil rincian belanja. Nah, di pada button ini kita membuat dengan layout width-nya dan height-nya 100 dp dan 52 dp dengan gravity-nya berada di right. Lalu ada margin right-nya 20 dp dan background-nya kita ambil kita kasih warna primary dark, lalu ada padding left-nya 16 dp untuk membuat teks agak di sebelah kanan. Lalu kita beri teks check out dan warna teksnya adalah putih dengan teks color putih. Linear layout selesai. Dan ini adalah tampilan keranjang dengan full-nya. Ya, seperti ini. Jadi keranjang ini adalah fragmen dari aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Selanjutnya kita akan masuk ke menu fragment setting. Oke. Untuk fragment setting ini, pertama dibuat dulu header-nya menggunakan setting underscore header dari variable dengan width-nya itu match parent, diikuti parent-nya, dan height-nya itu 94 dp. Lalu dibuat juga button view profile dengan text size-nya 20 sp. Untuk button ini karena di sini buttonnya bentuknya rectangle tapi memiliki radius, jadi diambil dari variable underscore button. Dengan layout width-nya itu fill parent dan height-nya itu 55 dp. Lalu ditambahkan juga margin start 20 dp dan margin top 30 dp.
Lalu ada margin N juga 20 dp. Terus untuk gravity-nya dibuat left dan center vertikal untuk menyesuaikan ke kiri dan di tengah-tengah vertikal ya. Lalu yang keduanya juga sama, ini button untuk melakukan settingannya sama, codingannya sama dengan yang bio profile. Lalu ada view untuk membuat garis. Di sini dibuat garis horizontal. Di sini dibuat garis dengan backgroundnya hexnya seperti berikut. Lalu margin startnya 20 dp, margin top 30 dp, dan marginnya 20 dp. Untuk layoutnya, widthnya, match parent, dan heightnya 2 dp. Itu untuk mengatur ketebalan garisnya. Lalu masuk ke linear layout. Masuk ke linear layout. Untuk layout widthnya di sini match parent, width parentnya, dan heightnya graph content. Lalu untuk orientasinya dibuat horizontal untuk mengatur gambar switch-nya agar bersampingan dengan text view-nya. Nah, di sini text view-nya itu ada sound dengan text size 20 dp dan layout gravity-nya center untuk mengaturnya di tengah. Dan untuk switch-nya di sini layout width-nya 40 dp dan layout height-nya 40 dp. Dan dikasih juga gravity center untuk mengadanya di tengah. Dan untuk margin start-nya diatur 230 dp dan margin top-nya 10 dp. Lalu yang terakhir ada button lockout. Button lockout ini juga sama, mengambil background-nya dari bg_button dari drawable dengan codingan kurang lebih sama di atasnya. Lalu ditutup dengan layout. Oke, bisa di back. Mungkin cukup dari kelompok kami dalam mempresentasikan tugas kami, yaitu time to snacky. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.